Kita ke sorotan lainnya, saudara, 2 hari banjir masih menggenangi wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur. Warga pun bertahan dengan menempati lantai 2 rumah mereka. Banjir Selasa ini sudah menurun ketinggiannya dari hari Senin setinggi 1,5 meter, kini pada hari Selasa pagi menjadi 50 cm. Meski surut, warga masih tetap berjaga-jaga sebab hujan dan banjir kiriman bisa saja terjadi. Warga pun berharap agar sodetan Kali Ciliwung ini bisa cepat selesai dan banjir tidak kembali terjadi. Sekitar meter setengah lah, segini, ya segini saya ke dalam. Saat ini udah surut berarti Pak? Udah surut. Ketinggian ke berapa Pak? Ini masih semeter setengah. Saat ini? Saya ini sekarang paling ya 50 cm ya? Ini udah berapa lama Pak? 2 hari. Udah 2 hari Pak. Ini ngungsi apa di sini Pak? Saya di atas. Hujan apa gimana sih Pak kemarin Pak? Apa juga, banjir kiriman juga. Banjir kiriman juga. Double, jadi dari kirim hujan lagi. Sementara itu, saudara, banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur berangsur surut. Meski demikian, sebagian besar warga masih tetap memilih untuk tinggal di pengungsian. Banjir di RW 4 dan juga RW 5 berangsur surut. Ketinggian air berkisar 10 hingga 15 cm. Namun beberapa rumah yang berada di bantaran sungai masih terendam banjir 1,75 cm. Warga yang rumahnya tidak memiliki 2 lantai memilih untuk tetap berada di pengungsian. Banjir juga masih menggenangi permukiman di warga yang ada di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 10 cm hingga 1 meter. Tim gabungan masih berupaya menangani dampak banjir yang mengharuskan ratusan warga ini mengungsi. Informasi lebih lengkap terkait banjir yang terjadi di Jakarta sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda di Kampung Melayu dan juga ada Stefani Ginting di Kelurahan Rawajati. Saya ke Putu terlebih dahulu. Putu, penanganan banjir di sana bagaimana? Masyarakat semuanya mengungsi dan apa yang paling dibutuhkan di posko pengungsian, Putu? Ya, selamat siang Meda dan juga saudara. Seiring mulai surutnya air ataupun ketinggian air di beberapa daerah di kawasan Kampung Melayu, ini memang ada beberapa kemudian masyarakat yang memilih untuk kembali ke rumah untuk kemudian mulai membersihkan rumahnya masing-masing dari lumpur dan juga menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Tetapi sebagian juga ini masih ada yang memilih untuk tetap berada di pengungsian. Salah satunya misalnya di RW 4 dan juga RW 5. Ini kalau kami pantau tadi pagi sebetulnya ketinggian di titik saya berdiri saat ini, ketinggian airnya ini masih berkisar di ketinggian 10 sampai dengan 15 cm. Tetapi saat ini di wilayah ini banyak rumah-rumah kemudian yang sudah betul-betul bersih dari air sehingga warga ini mulai membersihkan rumahnya. Tetapi kalau berbicara terkait dengan titik-titik atau RT khususnya RT 11 untuk di kawasan ini yang memang jauh lebih rendah daripada titik saya berdiri saat ini, kemudian juga berdekatan dengan kali ataupun sungai, ini memang masih cukup tinggi. Ketinggiannya ini berkisar di angka 150 sampai dengan 175 cm. Berbicara terkait dengan hal ini, tadi kami pantau masih ada masyarakat yang kemudian memilih untuk tinggal di rumah-rumah yang memang memiliki 2 lantai sehingga mereka hanya keluar untuk mencari bantuan ataupun makanan lalu kemudian kembali lagi untuk dengan alasan tetap melindungi rumahnya masing-masing, alasan keamanan dan juga terutama barang-barang berharga milik mereka. Tetapi memang tentu saja ini dihimbau oleh petugas untuk kemudian diperbaiki atau masyarakat ini dihimbau untuk setidaknya mengungsi terlebih dahulu karena memang prediksi dari curah hujan yang cukup tinggi, begitupun debit air dari Katulampa
Bogor, Depok ataupun juga dari pintu air Manggarai ini masih ada kemungkinan untuk mengirimkan debit air yang cukup besar. Diharapkan masyarakat ini kemudian untuk mengungsi terlebih dahulu. Terkait dengan bantuan tentu yang utama adalah bantuan makanan, kemudian juga selimut dan pakaian ini yang hingga saat ini masih dibutuhkan untuk masyarakat. Dan Medop, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan berbincang dengan salah satu petugas dari TRC BPBD DKI Jakarta terkait dengan upaya evakuasi. Selamat siang Pak Edvan Sikumbang ya Pak ya? Ya, siang Mbak. Oke. Pak, boleh diceritakan kepada penonton Kompas TV, sebetulnya evakuasi ini kan sudah terendam selama beberapa hari. Proses evakuasi sendiri yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Masih banyak warga ya Pak yang ada di rumah-rumah? Ya, masih ada sih warga yang ada di rumah-rumah, udah kita himbau juga untuk keluar dari rumah masing-masing. Tapi ada beberapa yang masih bertahan ya. Ya, banjir ini sudah mulainya kemarin sih Mbak, bukan berhari-hari, jadi baru kemarin tadi malam yang lebih tepatnya itu tadi malam itu ketinggian 275 cm itu di bagian dalam ya. Sekarang ya alhamdulillah udah mulai surut jadi 190 cm di situ. Daerah yang paling parah sebetulnya untuk di Kampung Melayu sendiri ini di daerah mana ya Pak? Ya kalau yang hasil dari pantauan saya sih untuk wilayah sini ya di RW 8. Untuk wilayah yang parah, untuk di RW 8. Pak, ini kan sebetulnya prediksi dari BMKG curah hujan ini masih cukup tinggi sampai akhir Februari. Nah, kalau arahan sendiri dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga yang akan dilakukan oleh BPBD terkait upaya antisipasi jika nantinya masih ada banjir susulan ataupun banjir yang lebih besar lagi dari ini, apa upaya yang akan dilakukan, Pak? Ya sesuai instruksi dari pimpinan BPBD juga dari instruksi dari gubernur juga itu kan semua pihak bekerja ya, dalam hal ini SDA pun juga, terus juga PPSU juga bekerja, dari BPBD juga pun bekerja gitu. Yang penting tapi yang pasti kalau dari kita BPBD kita siap dan tanggap gitu. Kalau terkait dengan pendekatan penanganan COVID-19 sendiri Pak, ada yang berbeda dari proses evakuasi saat ini misalnya di pengungsian begitu? Ya jumlah pengungsi dibatasi ya, tidak seperti yang tahun lalu di situ. Oke, pengungsian juga ada beberapa ya Pak? Iya, ada 5 titik pengungsian. Di mana aja tuh? Di wilayah Kelurahan Kampung Melayu di 5 titik. Salah satunya yang terbanyak itu di SDN 0102 Kampung Melayu. Terima kasih Pak Edvan untuk penjelasannya kepada Kompas TV. Dan tadi saudara sudah disampaikan bahwa memang ada sedikit perbedaan terutama karena kali ini bencana banjir yang terjadi di beberapa titik di DKI Jakarta ini terjadi saat pandemi COVID-19 sehingga pendekatannya pun berbeda. Salah satunya adalah dengan menyebar titik-titik dari pengungsian. Jadi tadi kami juga sempat memantau beberapa titik pengungsian dari 5 lokasi yang tadi juga disebutkan di Kampung Melayu ini dibatasi. Misalnya saja di SDN 01 dan juga 02 masing-masing kelas yang kemudian digunakan sebagai ruang pengungsian ini hanya boleh diisi sekitar 20 sampai 25 orang saja maksimal. Tentu ada himbauan-himbauan untuk menggunakan masker juga, dan tadi juga kami coba mengkonfirmasi kepada petugas setempat terkait dengan upaya selain menyiagakan beberapa pintu-pintu air kemudian juga rumah pompa yang ada di DKI Jakarta juga sudah disediakan sejumlah sejumlah unit pompa air stasioner. Ini ada jumlahnya ada 487 unit yang tersebar di 178 rumah pompa yang ada di DKI Jakarta. Selain itu juga upaya untuk membersihkan sedimen ataupun tumpukan-tumpukan lumpur di drainase yang ada di DKI Jakarta ini juga terus dilakukan, dan utamanya adalah koordinasi dengan pintu-pintu air terutama di Katulampa karena memang biasanya terutama di Kampung Melayu jika terjadi banjir ini merupakan kiriman ataupun saat debit air ini cukup tinggi di pintu air Katulampa Bogor, sehingga ini yang terus dipantau dan diharapkan juga terutama masyarakat ini bisa mengungsi terlebih dahulu sampai curah hujan diperkirakan mulai menurun. Medop, kembali ke Anda di studio. Kondisi di sana atau kondisi banjir juga sudah mulai surut ya di Kampung Melayu. Terima kasih Putu, kita akan pantau bagaimana di Kelurahan Rawajati. Stefani, kalau di Kampung Melayu kan sudah mulai surut ketinggiannya 10 sampai 15 cm. Kalau di Rawajati?
Ya, Maido, belum surut sepenuhnya, tapi lebih surut dibandingkan kemarin. Jadi kalau saya bisa gambarkan, saya ada di ujung dari genangan banjir di kawasan Rawajati ini. Nah, kemarin ini genangan banjir masih sampai 20 meter dari hadapan saya. Jadi sudah cukup surut, sudah ada beberapa rumah warga yang sudah kering karena tidak digenangi banjir lagi. Dan tadi kami pantau juga sejumlah warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur yang dibawa oleh genangan air. Tadi juga kami sudah lihat tim gabungan, ada Basarnas, kami juga lihat tadi ada PPSU yang membantu untuk membersihkan lumpur dan mencoba untuk mengembalikan lumpur untuk kembali ke genangan banjir sehingga ketika airnya sudah surut tidak tertinggal lumpur yang menumpuk. Di sini sebenarnya genangan banjir memang masih bervariasi. Di tempat saya berada saat ini misalnya ketinggiannya hanya 10 sampai dengan 20 cm. Tapi semakin ke dalam di gang Jalan Bina Warga ini, maka air banjirnya juga semakin dalam. Tadi ada warga yang baru saja usai memantau kondisi rumahnya yang dekat dengan bantaran sungai, ini masih setinggi 1 meter. Nah, di sini hanya sekitar 10 sampai dengan 20 cm. Jadi memang cukup bervariasi sehingga memang ada warga yang memilih untuk mengungsi, ada juga yang tidak. Dari informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini masih ada kurang lebih 300 warga Rawajati yang memilih untuk mengungsi. Ada 5 titik pengungsian seperti di Puskesmas, juga bahkan di bawah flyover Rawajati ini juga dijadikan tempat pengungsian dengan kondisi seadanya tentunya. Tadi kami pantau ada dapur umum, 1 dapur umum saja yang menyuplai makanan ke 5 tempat pengungsian ini. Dapur umumnya sekitar 50 meter dari lokasi saya berada saat ini. Tadi kami pantau di sana ada beberapa warga yang saling membantu untuk menyediakan suplai makanan. Tapi tadi warga juga meminta kami, media, untuk menyampaikan bahwa mereka butuh bantuan, baik makanan maupun masker. Karena masker ini juga tidak kalah penting dari bahan makanan. Karena warga tadi mengatakan mereka ingin untuk menaati protokol kesehatan, tapi tidak mampu karena masker mereka terendam banjir. Sehingga mereka butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk paling tidak menyediakan masker bagi mereka agar mereka juga tercegah dari virus corona. Juga bahan makanan tadi dikatakan masih cukup kurang karena sejauh ini bahan makanan mereka lebih banyak dari swadaya masyarakat. Artinya bahan makannya berasal dari mereka sendiri, yaitu dari kas iuran warga selama ini. Sehingga mereka meminta bantuan berupa bahan makanan, bahan pokok yang disuplai dari 1 dapur umum kepada 5 titik pengungsian yang ada di kawasan Rawajati ini. Memang sebenarnya jumlah dari pengungsi ini sudah sedikit menurun karena ada beberapa rumah warga yang sudah surut, tidak lagi digenangi banjir. Tapi masih cukup banyak yang mengungsi. Yang tidak mengungsi biasanya adalah warga yang memiliki rumah bertingkat. Jadi mereka tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka yang tidak tergenang banjir. Tapi tentunya kewaspadaan masih terus harus ditingkatkan karena BMKG sendiri saudara menyatakan bahwa Jakarta siaga banjir dan diprediksi hari ini, siang hari ini diprediksi masih akan turun hujan. Bahkan diprediksi hujan akan disertai dengan petir khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Tadi kami pantau di kawasan Rawajati juga sempat turun hujan beberapa kali namun sekarang sudah reda tapi masih cukup mendung sehingga kewaspadaan terhadap banjir, bencana banjir yang bisa datang kapan saja tetap harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi dampak yang lebih besar. Maidop. Terima kasih Stephanie Ginting melaporkan langsung kondisi terkini banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada Niputu Trisnanda, kondisi banjir dari Kampung Melayu.